فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Coba kita lihat hati kita hari ini. Kalau hati kita diisi dengan kecintaan kepada Allah, berarti hati kita kuat. Kalau hati kita diisi dengan kecintaan kepada sholat, berarti hati kita kuat. Kalau hati kita diisi dengan kecintaan kepada baca Al-Quran, kepada talabul ilm, kepada ibadah-ibadah kepada Allah, diisi dengan kecintaan kepada zikir, berarti hati kita kuat. Berarti hati yang lemah yang bagaimana? Hati yang lemah adalah hati yang diisi dengan kebencian kepada Allah, kepada ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada Allah. Pertanyaannya, antum suka baca Quran enggak? Suka setoran enggak? Kok lirih banget? Suka waktunya setoran enggak? Ini yang jawab kira-kira 40%. Yang 60% kemana? Hah? Enggak suka Ustaz. Karena kalau enggak setoran, diapain biasanya kalau di sini? Diapain? Diikop. Ikopnya apa? Nah. Disuruh? Bersih-bersih. Oh, menetap al-baqa di masjid. Bagus. Itikaf kan? Coba lihat hati kita. Apakah hati kita diisi dengan kecintaan kepada Allah? Diisi dengan kecintaan kepada ibadah-ibadah kepada Allah? Atau tidak? Apakah hati kita diisi dengan ketergantungan kepada Allah? Atau ketergantungan kepada manusia? Atau ketergantungan kepada benda-benda mati? Apakah hati kita diisi dengan keimanan kepada Allah? Atau kekufuran? Atau kemaksiatan? Apakah hati kita diisi dengan husnudzon kepada Allah atau suudzon kepada Allah? Ketika hati kita diisi dengan prasangka buruk kepada Allah, diisi dengan ketawaduan, diisi dengan keikhlasan, maka itu tandanya hati kita kuat. Berarti kalau hati kita diisi dengan hasad, kalau hati kita diisi dengan riya, kalau hati kita diisi dengan kesombongan, berarti itu hati yang lemah. Terus Ustaz, gimana caranya supaya hati ini bisa kuat? Cara menguatkan hati. Di hadapan saya ada 3 langkah yang perlu kita lakukan agar hati kita kuat. Yang pertama, berbekal ilmu. Yang kedua, berlatih. Dan yang ketiga, berdoa. Siapa yang bisa ulangi? Jamaah. Santri udah habis hadiahnya. Fadhil. 1. Bagus. Masya Allah, tabarakallah. Fadhil. Masya Allah. Gak tahu isinya apa nih. Masya Allah. Apa yang pertama? Berbekal ilmu. Terutama ilmu tauhid. Orang tidak mungkin akan kuat hatinya kalau dia nggak punya ilmu. Orang tidak mungkin akan kuat hatinya kalau dia tidak mempelajari tauhid. Tidak mempelajari ilmu akidah. Ilmu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tentang keagungan Allah. Ilmu tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in." Terus lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan kepadamu sebuah manfaat, maka mereka tidak akan mampu untuk memberikannya kecuali kalau apa? Sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Coba antum bayangkan bagaimana kekuatan Allah. Umat manusia sedunia, berapa jumlahnya? Miliaran. Umat manusia sedunia, mereka bersatu padu untuk memberikan kita sesuatu. Gak akan bisa mereka berikan. Kecuali kalau Allah menghendaki itu bisa diberikan. Ketika kita belajar seperti ini, ketika kita mengetahui betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita nggak akan bergantung kepada manusia. Hati kita hanya akan dipenuhi tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain berharap kepada manusia? Berharaplah kepada Allah. Antum kalau sudah akhir bulan, duit mulai menipis. Apa yang antum lakukan? Jujur, apa yang antum lakukan? Ngirim WA kepada orang tua atau sholat di masjid? Yang mana? Berdoa? Masya Allah. Siapa tadi yang jawab? Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Boleh nggak ngingetin orang tua pakai surat? Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi siapa di antara kita yang sebelum itu minta sama Allah? Seorang ulama mengatakan, man minna sa'alallaha hajatahu qabla an yas'alan nas. Siapa di antara kita sebelum minta kepada manusia, minta dulu kepada Allah? Siapa? Kebanyakan dari kita ada keperluan yang dipikir manusia. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bayangkan ya, dalam hal yang remeh saja, dalam sebuah hadis yang dhaif disebutkan, walaupun sandal kita putus, bayangkan, sandal apa? Putus. Kita disuruh minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kepikir sandal putus kita minta sama Allah? Udah gini aja lah, gak usah sandal putus. Sandal hilang. Begitu keluar dari mana? Dari masjid, tengok kanan, tengok kiri, kok sandalnya tidak ada. Siapa di antara kita yang kemudian masuk lagi ke masjid, ya Allah, berilah saya sandal yang baru? Angkat tangan. Berarti ini nggak pernah kehilangan sandal ya? Pernah. Yang pernah kehilangan sandal, angkat tangan. Angkat tangan. Bukan anak mau gantiin, enggak. Anak cuma pengen tahu aja. Yang pernah kehilangan sandal, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak ya. Masya Allah. Dari sekian banyak yang pernah kehilangan sandal ini, begitu kehilangan sandal, langsung masuk lagi ke masjid berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya pengen sandal baru. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berilah sandal baru. Angkat tangan. Tidak ada. Subhanallah. Yang ada adalah segera menghubungi bagian kepengasuhan. Nulis apa? Surat kepada Abi, kepada Umi. Tolong Abi nanti pas jenguk bawa apa? Sandal. Boleh? Boleh enggak? Boleh. Tapi kenapa kita enggak minta dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang tua kita itu enggak akan bisa memberikan sesuatu yang kita minta kalau Allah tidak takdirkan.
Jangankan orang tua kita, satu orang atau dua orang, ayah dan ibu kita. Orang sedunia. Kurang apa coba jumlahnya? Kurang apa kekuatannya? Kurang apa potensinya? Orang satu dunia, mereka bersatu padu, bekerja sama untuk memberikan kita sesuatu. Gak akan bisa mereka memberikannya kalau Allah tidak menghendaki. Kenapa tidak minta kepada Allah dulu? Kelanjutan hadisnya. Kata Nabi SAW, walau ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu. Kalau yang pertama tadi laka, kalau yang ini alaika. Ahsanta. Dan kebalikannya, seandainya orang sedunia berkumpul untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan bisa mencelakakanmu sedikit pun, kecuali kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang hatinya kuat, gak takut dengan ancaman-ancaman dan intimidasi dari orang-orang yang tidak suka dengan kita. Kenapa? Karena dia yakin punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia yakin setiap hari dia membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Berapa kali? 3 kali. Setiap hari dia baca itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berapa kali? 3 kali. Cukup buat dia. Kenapa? Karena hatinya kuat. Hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok mau ujian, ya Allah bagaimana ya kira-kira soalnya? Susah atau tidak? Atau besok mau ikut musabaqah. Kira-kira pertanyaannya susah-susah atau tidak? Setelah kita persiapkan dengan baik, bergantunglah kepada Allah, sandarkan semuanya kepada Allah. Itulah hati yang kuat. Minta sama Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali seandainya Engkau mudahkan. Wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Dan kalau kamu mau, wahai Rabbi, kalau engkau mau, wahai Rabbi, maka engkau bisa mengubah sesuatu yang susah menjadi mudah. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu tentang tauhid. Makanya ayat yang dibawakan oleh beliau di dalam kitab ini, yang ada dalam surat At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka seluruh kebutuhannya akan dicukupi. Pahami itu. Ilmui itu. Jadi nomor 1, berbekal apa? Ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang tauhid. Dah. Apa yang kedua tadi? Berlatih. Seperti fisik. Hati itu mirip dengan apa? Fisik. Hati itu mirip dengan tubuh. Hati itu mirip dengan badan. Ketika badan itu dilatih, sesuatu yang berat akan terasa ringan. Contoh misalnya, orang bisa lari dengan jarak 10 km tanpa henti. Kapan akan bisa melakukan itu? Kalau dia latihan. Dan latihan nggak ujuk-ujuk langsung berapa? 10 km. Paling berapa dulu? 1 kilo dulu. Ya. Hari pertama mungkin masih ngos-ngosan. Ya. Atau paling berhenti baru dapat setengah kilo sudah berhenti. Nanti hari kedua mulai berkurang ngos-ngosannya. Hari ketiga, hari keempat. Nanti pekan kedua bisa ditambah jadi berapa? Kilometer. Jadi 2 kilometer. Push up. Bisa push up dengan 1 jari. Masya Allah. Apa ujuk-ujuk 1 jari? Kan tidak mungkin. Awalnya berapa jari? 2 jari. Masya Allah. Awalnya cuma 1 genggaman kayak gini.
Berapa kali? 100? Masya Allah. Ya enggak lah. Latihan pertama kali berapa? 10 kali, 20 kali. Begitu lama-lama dilatih. Bukan hanya 10 kali, bisa sampai 100 kali. Bahkan bisa dengan hanya 1 tangan saja. Hati itu mirip seperti itu. Sebagaimana tubuh kita akan kuat kalau dilatih, hati kita juga akan kuat kalau dilatih. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Awsat, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, innamal ilmu bit ta'allum wa innamal hilmu bit tahallum. Apa kata Rasul SAW? Innamal ilmu bit ta'allum, terus wa innamal hilmu bit tahallum. Innamal ilmu bit ta'allum. Orang bisa dapat ilmu kalau dia mau belajar. Selanjutnya, wa innamal hilmu, orang bisa sabar bit tahallum kalau dia melatih dirinya untuk bersabar. Latihan sabar. Contoh misalnya, qadarullah wa masya'a fa'al, gara-gara bakok tadi ya. Gara-gara bakok, akhirnya telat kemana? Mat'am. Sampai di mat'am, pas lauknya ikan misalnya. Ada lauk ikan di sini? Ada. Sampai di mat'am karena telat, sisanya tinggal kepalanya. Banyak sisa, tapi kepala semua. Latihan apa? Sabar. Gak usah sampai di depan loket ngambil apa? Ngambil lauk. Wah, sudah bakok. Sampai ke sini cuma dapat apa? Kepala. Apa yang dilakukan? Piringnya dibanting. Menyelesaikan masalah? Enggak. Malah nambah masalah. Latihan sabar. Latihan sabar. Karena dengan kita melatih diri kita bersabar, insya Allah hati kita akan kuat untuk menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada itu. Sampai di dapur, ternyata yang tersisa lauknya cuma kepala ikan. Masalah atau bukan? Masalah atau bukan? Masalah. Besar apa kecil? Kecil. Ada orang yang malah di rumahnya nggak punya apa-apa. Ketika kita bisa menghadapi dan bersabar menghadapi masalah-masalah yang kecil, maka insya Allah masalah-masalah yang sedang dan masalah-masalah yang berat akan lebih kita mampu insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dilatih. Harus dilatih. Salah satu cara agar kita bisa melatih diri kita adalah dengan menyadari bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang yang beriman, pasti itu yang terbaik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menakdirkan sesuatu bagi orang yang beriman melainkan itu yang terbaik untuknya. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani rahimahumullah.